Assalamualaikum sahabat Nusantara. Di tanah Pasundan yang penuh dengan legenda, tersebutlah nama besar Prabu Siliwangi, seorang raja besar dari kerajaan Pajajaran. Dikenal gagah berani, bijaksana, namun penuh teka-teki. Di antara banyak kisah yang berkembang, ada satu cerita yang mengguncang. Cerita tentang Moksa. Moksa, atau hilang lenyap tanpa jejak. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, Prabu Siliwangi tidak mati seperti manusia biasa, tapi hilang tak kasat mata. Moksa menyatu dengan alam semesta. Tapi apakah benar demikian? Dan bagaimana pandangan Islam terhadap konsep moksa ini? Moksa adalah konsep yang dikenal dalam ajaran Hindu dan Buddha. Dalam keyakinan ini, moksa berarti kebebasan mutlak dari siklus kelahiran dan kematian, samsara, menuju penyatuan dengan Tuhan atau kekosongan mutlak. Bagi sebagian orang, moksa dianggap sebagai puncak spiritualitas, lepas dari dunia materi, tanpa perlu mengalami kematian secara fisik. Namun, dalam Islam, konsep moksa tidak dikenal. Islam menegaskan bahwa setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin zaikatul maut." Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak ada yang bisa lepas dari kematian, sekalipun raja besar seperti Prabu Siliwangi. Di kalangan masyarakat Sunda, berkembang cerita yang lebih kontroversial. Konon, Prabu Siliwangi menolak masuk Islam, meskipun anaknya sendiri, Raden Kian Santang, telah memeluk agama tauhid ini. Dikisahkan, karena kekecewaan dan kemarahan Kian Santang, Prabu Siliwangi dikutuk menjadi seekor macan. Ia diyakini menghilang dari dunia manusia dan menjelma menjadi macan gaib, penjaga tanah Pasundan. Cerita ini menimbulkan banyak perdebatan. Apakah benar seorang anak mengutuk bapaknya? Apakah benar Siliwangi menolak Islam dan kemudian moksa atau dikutuk menjadi macan? Dalam Islam, mengutuk adalah perbuatan yang sangat dilarang. Apalagi mengutuk orang tua sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghormati kedua orang tua, tak peduli seberapa berbeda jalan hidup mereka. Rasulullah bersabda, "Laknat Allah bagi orang yang melaknat orang tuanya." Jadi, jika benar Kian Santang mengutuk ayahnya, ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, benarkah cerita ini fakta sejarah? Atau hanya legenda yang berkembang dari mulut ke mulut? Islam menolak konsep moksa, karena semua makhluk akan mati, dan kemudian akan dihisab atas perbuatannya. Tidak ada yang lepas dari siklus kematian. Seorang raja, seorang ulama, atau bahkan seorang wali, tetap akan meninggal dan kembali kepada Allah. Tentang mengutuk, Islam melarang keras. Kutukan bukanlah hak manusia. Hanya Allah yang berhak memberikan balasan atas perbuatan makhluknya. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan penuh kasih sayang, bahkan kepada orang tua yang belum beriman. Surah Luqman ayat 15 menyebutkan, "Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, namun tetaplah bergaul dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik." Artinya, meskipun orang tua menolak iman, tetap tidak boleh didurhakai, apalagi dikutuk. Maka, apakah benar Siliwangi moksa? Apakah benar ia dikutuk menjadi macan oleh anaknya sendiri? Jawabannya, tidak ada dasar yang kuat, baik dalam sejarah maupun ajaran Islam. Cerita moksa Siliwangi lebih dekat kepada mitos yang bercampur dengan kepercayaan lokal. Sedangkan dalam Islam, kematian adalah pasti. Dan mengutuk orang tua, apalagi ayah adalah perbuatan dosa besar. Dan inilah jawabanku. Menurut ajaran Islam, mengutuk seseorang, apalagi kepada orang tua, hukumnya haram. Dalam Al-Quran dan hadis, kita diajarkan untuk berbakti kepada orang tua, tak peduli apapun keadaannya. Jadi, cerita bahwa Kian Santang mengutuk ayahnya adalah sebuah mitos yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan jika Prabu Siliwangi menolak dakwah, sebagai anak, Kian Santang wajib bersabar dan terus mendoakan ayahnya. Bukan mengutuk, bukan menghukum, tetapi tetap berbakti. Dan satu hal yang pasti, dalam Islam, tidak ada yang bisa lepas dari kematian, tidak ada moksa, dan tidak ada kutukan yang hakiki kecuali yang Allah tetapkan. Wallahu alam.
padi pajajaran pangauban gelar di tata Sunda muka nyebar kembang